Maaf banget ya Sipa, tadi di jalan macet banget. Gak apa-apa kok Mas Dedi, aku juga baru duduk. Tapi kukira tadi Mas batal loh. Jangan ada setengah jam nungguin. Enggak lah, masa aku batalin. Oh iya, kenalin ini anakku Mia. Mia, ini Tante Sipa. Nanti kalau cocok Tante Sipa bisa jadi ibu kamu loh. Aku gak mau punya ibu lagi Ayah. Aduh, kamu lucu banget ya ngomongnya. Tapi tante ini baik kok. Nanti kamu juga suka. Apalagi kalau udah sering main bareng. Mia, jangan gitu dong. Ayo duduk deket Tante Sipa. Ayah mau pesenin makanan dulu ya. Aku duduk sini aja deket jendela ya. Sini aja, biar ngobrol. Iya sayang, sini duduk deket tante. Biar kita bisa kenalan. Tante gak gigit kok. Jadi kamu suka boneka ya? Tante sempat lihat loh di foto-foto yang ayah kamu kirim. Kamarmu penuh boneka, lucu banget ya. Iya, aku suka boneka. Wah, gemes banget. Nanti kalau kamu mau, tante beli boneka lebih gede dari kamu. Biar bisa dipeluk tiap malam. Nggak usah, aku masih punya banyak. Ya ampun, hemat banget sih kamu. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau udah deket sama tante, pasti kamu minta juga. Kamu diem terus, tante jadi bingung mau ngomong apa ini. Biasanya anak kecil tuh cerewet loh. Aku nggak tahu mau ngomong apa tante. Ya ngomong aja, ceritain aja yang kamu suka. Misalnya kamu suka warna apa, terus makanan favorit kamu apa, gitu loh. Aku suka warna ungu. Sama kayak tante, kita mirip ya. Nanti kalau tante udah sering main ke rumah, bisa beli tuh barang-barang warna ungu. Tapi bilang belum tentu tante mau datang terus. Ya pasti datang lah. Kalau kamu main sama tante, anak baik tuh harus nurut sama orang yang sayang sama dia. Ngerti kan masuk tante? Iya. Nah gitu dong. Tante tuh pengen gak punya anak kecil yang bisa dandan bareng, jalan-jalan bareng. Pokoknya biar seru deh. Mia hanya menatap diam. Tak lama, Dedi kembali dengan nampan berisi makanan. Nah, ini makanannya udah dateng. Wah, makasih ya mas. Wanginya bikin lapar. Jangan pantas sih kapan ini rame terus. Iya, emang enak banget. Nih Mia, ayo makan ya. Udah ayah pesenin khusus buat kamu. Aku gak lapar ya. Aku mau pulang aja. Lah, kok gitu sih? Kan belum makan dari pagi. Ayo dong, disuap dikit aja ya. Gak mau, aku pengen pulang. Gak apa-apa mas, mungkin dia masih malu kali. Namanya juga pertama kali ketemu. Itu juga biasa kok. Aku juga gak maksa. Mia tuh dari dulu agak susah terbuka sama orang baru. Sejak mamanya meninggal, dia jadi pendiam banget. Kasian juga ya. Tapi aku yakin kalau nanti kita sering bareng, dia bakal terbuka juga. Aku cuma pengen dia punya sosok ibu lagi, biar nggak sendirian terus. Aku janji bakal berusaha jadi ibu yang baik buat Mia. Walaupun butuh waktu. Aku gak butuh ibu baru. Mia, jangan ngomong gitu. Gak apa-apa mas, aku ngerti. Namanya juga anak kecil kok, pasti butuh waktu. Nah ya, aku mau pulang. Ya udah, Sipa, maaf ya hari ini nggak berjalan lancar. Mungkin Mia lagi bad mood. Gak apa-apa, kalian boleh pulang kok. Aku mau ada urusan juga abis ini. Mia menerikan ayahnya dengan cepat. Setelah mereka berdua pergi, Shiva langsung berengut kesal. 2 bulan kemudian, Shiva akhirnya resmi menjadi ibu tiri Mia. Hari itu. Wah, kamu masak apa tuh? Biasa aja mas, aku buatin bekal buat Mia nih. Katanya dia bosen makan roti. Dia aku masak yang beneran nih, biar gak ngeluh mulu. Kamu perhatian banget, makasih ya. Pasti Mia seneng banget. Iya dong, masa anak sekolah dikasih makan seadanya? Kan malu kalau temennya lihat. Aku gak mau bawa itu. Hah? Kenapa emangnya? Ini kan enak, tante masakin pagi-pagi loh. Aku gak mau makan itu. Mia, jangan gitu dong. Tante udah capek-capek masak loh. Masa kamu nolak gitu aja? Tapi aku gak suka, aku beli kantin aja. Mia, nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu harus belajar hargain orang yang udah usaha buat kamu. Udah mas, gak apa-apa kok. Namanya juga anak kecil, belum biasa aja sama aku. Nanti juga mau sendiri kok, aku udah terbiasa. Haha, harusnya dia bisa sopan dikit. Udah beneran gak usah dipaksa mas, aku ngerti kok. Biar aja dulu. Ya udah, ayo berangkat. Tapi lain kali ayah nggak mau dengar kamu nolak-nolak gitu lagi ya. Iya. Mereka pergi. Begitu pintu depan tertutup, Shiva langsung duduk di kursi dapur dengan wajah kesal. Ia meraih ponselnya dan menelpon temannya Erin. Halo Rin, gila ya. Pagi-pagi udah emosi. Anak itu tuh ya, udah bikin kepala aku muter.
Hah, kenapa tuh? Ini bocah, kebuatan bekal, malah nggak mau. Katanya bawa apalah, nggak suka lah. Aku lempar aja tuh kotak bekal. Ya Sif, itu modal risiko. Kamu kan nikah sama Duda, otomatis dapat bonus anak juga. Iya sih, tapi sumpah lah Rin, kalau bukan karena si Didi itu lumayan berduit, gak mungkin aku tahan kayak gini. Emang si Didi real banget ya? Iya dong, bayangin aja, pada 2 minggu nikah, udah dibeliin gelang emas. Aku tinggal tahan bentar aja dikit, pasti nanti kebayar semua. Sabar aja lah, lagi anak kecil gitu, dan juga lama-lama nurut. Nah, semoga aja lah Rin, kalau tipe kayak gini terus, stres juga akunya. Udah, yang penting kamu dapat enaknya, anak ngurusin belakangan. Yaudah deh, mau kesana dulu lah abis ini. Anjay, sosialita baru nih. Waktu berlalu, hari itu kebetulan hari Minggu, tempat orang-orang seharusnya bersantai. Namun, Sipa, minggu ini aku harus keluar kota. Ada proyek baru yang gak bisa ditinggal. Mungkin semingguan lah. oh gitu ya mas, yaudah gak apa-apa, aku jadiin rumah aja sama Mia. Iya, aku nitip Mia ke kamu ya. Kadang dia agak susah diatur. Tapi tolong sabar ya. Aku minta maaf duluan kalau nanti dia bandel. Aduh mas, ini ngomong apa sih? Aku kan udah jadi istrinya mas. Nanti juga tanggung jawabnya Mia tuh tanggung jawab aku juga. Tenang aja, aku bakal jagain dia baik-baik. Makasih ya udah mau ngertiin. Iya mas, selama mas kerja, aku yang ngurus semuanya. Kamu fokus aja ya. Mia, sini. Ayah mau ngomong. Iya. Ayah harus keluar kota ya seminggu. Kamu di rumah dulu sama Tante Siva. Nanti kalau ayah udah balik, kita jalan-jalan deh. Aku nggak mau ya, aku mau ikut aja. Aku nggak mau di rumah sama Tante Siva. Jangan gitu dong. Sekarang Tante Siva itu istri ayah. Berarti dia juga mama kamu. Dia pasti sayang sama kamu. Tapi aku nggak mau ditinggal ayah. Udah ya nak, ayah nggak lama kok, cuma seminggu. Kamu harus nurut sama Tante Siva ya, jangan nakal. Udah nggak usah khawatir mas, aku jagain dia kok, semua aman. Dedi pun akhirnya pergi, meninggalkan rumah. Syifa menatap Mia yang masih diam, terduduk di lantai. Kamu dengar kan tadi, kamu bilang apa? Aku disuruh jagain kamu, jadi kamu harus nurut sama aku. Sekarang kamu beresin rumah, aku mau keluar bentar. Hah? Tapi aku gak bisa beres-beres rumah tante, biasanya dulu mama. Ya ampun, kamu tuh manja banget. Nomor segitu masa kayak aku aja gak bisa. Dulu mama gak pernah bantuin aku kayak tante Syifa. Oh, jadi kau bandingin aku sama mama kamu itu ya? Hebat ya kamu. Baru tinggal ayah bentar aja, udah mulai ngelunjak. Pokoknya nanti pas aku balik, rumah harus bersih. Mumpung kamu lagi libur, jangan males. Iya tante, aku beresin. Nah bagus gitu nurut. Sekarang aku mau keluar dulu, jangan bikin masalah, ngerti? Iya. Syifa mengambil tas kecilnya dan kacamata hitam dari meja, lalu berjalan keluar rumah. Mall hari itu tampak ramai. Syifa sedang menunggu depan pintu masuk. Ih, si Erin lama banget sih. Kata jalan dari tadi. Masa nyuruh orang nunggu gini dah. Syif, maaf ya, macet banget tadi. Kukira malah kamu yang bakal telat. Telat? Hah? Ngapain aku telat? Aku mau udah siap dari tadi. Lah, kukira kamu bakal sibuk ngurus rumah atau anak suamimu itu. Kan sekarang kamu jadi ibu rumah tangga. Haha, ibu rumah tangga apaan? Dedek kan lagi keluar kota. Tuh anak juga, kau tinggal aja di rumah. Sekarang kau suruh beres-beres biar gak nganggur. Hah? Serius kamu tinggalin dia sendirian? Gila kamu, kalau suamimu tahu bisa gawat loh. Ya elah, gak bakal tahu. Itu percaya sama aku. Lagian cuma seminggu doang kok, santai aja. Tetap aja Syif, anak kecil gitu kan harus jagain. Jangan ditinggal sendirian. Hi, udah Dirin, aku pusing. Udah yuk, masuk aja. Aku udah gak sabar mau borong nih. Dasar kamu, tetap aja kayaknya kayak dulu, gak berubah. Ya iyalah, kalau udah nikah tetap harus kece dong. Yaudah, iya buruan. Aku juga lebih pengen beli sepatu. Mereka pun masuk ke dalam mall, berpindah dari satu toko ke toko lainnya. Syifa memegang baju, sepatu, dan tas bersama Erin. Wajahnya tampak bahagia, seolah tak punya beban apapun di rumah. Menjelang malam, Syifa tiba di rumah. Di meja makan, Mia duduk diam sambil meluk perutnya. Tante bawa makanan gak? Hah? Makanan apa? Gak ada lah. Tapi di lemari gak ada makanan lagi tante. Aku lapar banget. Syifa menghela nafas kesal, lalu ke dapur dan buka penutup nasi yang sudah dingin. Mengambil garam dan menaruhnya di piring. Nih, makan ini aja dulu ya. Nasi sama garam juga bisa kenyang kok.
Aku lagi malas masak. Capek habis harian. Tante, aku gak suka ini. Gak enak. Aku gak biasa makan kayak gini. Nurut aja. Mau kasih makan aja ngeluh. Dasar anak kecil gak tahu diri. Kalau gak suka, ya udah gak usah makan. Udah, aku mau tidur. Jangan ganggu aku ya. Besok pagi gak usah sekolah. Masih banyak kerjaan rumah. Di meja makan, Mia duduk diam, memandangi nasi dan garam di piringnya. Lalu menyuapnya sedikit demi sedikit. Keesokan paginya, Mia sudah berpakaian rapi dengan seragam sekolahnya. Namun semangat itu sirna ketika Syifa muncul. Mau kemana kamu? Sekolah tante, jam 7 soalnya. Gak usah. Udah aku bilang, hari ini kamu gak usah sekolah. Beresin rumah, masih banyak kotor tuh. Tapi nanti ya marah kalau aku gak sekolah tante. Aku kan harus belajar. Berani kau bantah aku sekarang ya? Mau kamu ke telepon ayahmu? Aku bilang gak nurut kamu. Maaf tante. Nih, cepet beresin rumah. Lantai itu udah kayak sawah. Aku gak mau kalau ada debu sedikit pun. Iya tante, aku kerjain sekarang. Halo Rin. Iya nih, aku lagi di rumah. Capek banget ya kemarin, tapi puas lah. Nanti kita liburan ke pantai kapan-kapan. Aku pengen nyantai nih. Apa suamimu gak curiga? Enggak lah, bilang aja ntar mau arisan atau apa. Lagian dia masih lama di luar kota, aman. Yaudah, siap deh. Nanti aku cari villa yang bagus. Sip. Sementara Syifa tertawa lepas di sofa, di belakang Mia sedang mengepel lantai dengan empel hampir lebih tinggi dari tubuhnya. Tangannya mulai gemetar, keringat menetes dari dahinya. Beberapa jam kemudian, rumah akhirnya tampak bersih. Mia duduk di lantai dengan terengah. Tante, aku lapar. Boleh makan sekarang? Makan aja yang kayak kemarin ya. Nasi sama garam tuh masih ada kan di dapur? Tapi tante, itu gak enak. Aku gak mau makan itu. Mau yang lain. Aku mau keluar. Kau makan apa aja yang ada. Jangan lu terus, ngerti gak? Tapi tante. Seminggu kemudian, hari itu, suara mobil berhenti di depan pagar. Syifa sedang bersantai, langsung makin merapikan dirinya. Sementara di kamar, Mia natap jendela dengan gugup. Ia tahu ayahnya pulang hari ini. Tapi sebelum Mia sempat berlari menyambut, Syifa sudah lebih dulu dan berbisik tajam padanya. Mia mengangguk tanpa suara. Dari luar, Syifa dengan cepat membuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mas. Alhamdulillah ya pulang juga. Capek banget ya? Iya capek tapi seneng bisa balik. Mana Mia? Mia, sini sayang. Kamu udah pulang nih. Mia keluar dengan ragu dari kamarnya. Saat ia melewati Syifa, tangan Syifa mencubit lengannya diam-diam. Nah ini dia anak ayah. Di mana selama ayah gak di rumah? Tante Syifa baik kan? Ya jelas baik dong mas. Lihat aja tuh Mia, makin seger sama makin manis. Iya, Tante Syifa baik ayah. Tuh kan, udah ayah bilang juga Tante Syifa tuh sayang banget sama kamu. Nih ayah bawa oleh-oleh buat kalian. Wah, makasih ya mas. Malamnya sudah sunyi. Dedi tertidur lelap di kamar. Sementara Syifa masih bangun. Di dapur, Mia yang haus sedang mengambil air minum. Tak disangka Syifa juga masuk ke dapur. Tatapannya dingin. Ngapain kamu di sini malam-malam? Aku cuma haus tante. Aku cuma mau satu hal. Oleh-oleh kamu kasih tadi, kasih ke aku semuanya. Kamu gak pantas seperti itu. Tapi itu ya kasih buat aku, bukan buat tante. Kamu gak ngerti ya? Aku yang urus rumah ini. Cepet kasih. Aku gak mau. Kalau tante maksa, aku bakal bilang kaya. Aku bakal cerita semuanya. Berani kamu? Syifa mendekat, lalu tanpa peringatan mendorong Mia dengan keras hingga jatuh ke lantai. Gelasnya pecah dan lantai juga basah. Mia hendak berteriak, tapi tangan Syifa langsung menutup mulutnya. Mia menggigit tangan Syifa dengan keras, lalu berlari hendak menuju kamar ayahnya. Syifa menjerit, lalu bangkit, berniat mengejar. Tapi karena lantai dapur yang basah tadi, kakinya pun terpleset. Kepalanya menghantam ujung meja, darah pun mengalir. Syifa berteriak kesakitan. Suara gadis itu pun membangunkan Dedi. Astagfirullah, Syifa, Mia, ini kenapa? Aku mau cuma ceritanya. Tante Syifa jahat. Selama yang pergi, aku disuruh bersihin rumah, disuruh makan nasi sama garam aja. Itu bohong. Aku cuma...
Cukup ya Siva, anak sekecil ini nggak mungkin ngarang semua itu. Beberapa hari kemudian, setelah semua terbuka, Dedi memutuskan untuk menceraikan Syifa. Wanita itu pun meninggalkan rumah dengan wajah tertunduk.